Halo guys, ketemu lagi bersama aku Farena Sinta. Aku mau ngucapin makasih dulu sama kalian yang udah nyempetin waktu untuk mampir ke channel aku. Anyways, kita nggak perlu berlama-lama lagi. Kita akan mulai ceritanya malam ini. Cerita kita malam ini bertema tentang teman dunia lain. Cerita ini diambil dari pengalaman pribadi seseorang yang bernama Fatimah. Hai Fatimah, pasti kamu lagi nonton ya. Kejadian ini terjadi di tahun 2018 lalu, yang mana Fatimah saat itu menduduki kelas 9 di salah satu sekolah swasta di kota B. Ketika itu kebetulan dari angkatannya si Fatimah ini, tryout dan ujian nasional itu dilakukan menggunakan komputer gitu loh guys. Mungkin kalian yang seangkatan sama Fatimah, kalian pasti tahu kalian adalah angkatan pertama yang menggunakan komputer untuk ujian nasional ataupun juga tryout. Karena di sekolahan Fatimah ini masih belum memadai komputernya, sehingga Fatimah dan teman-temannya pun mengungsi ke sekolah yang sarana dan prasarananya itu lebih memadai guys. Seperti yang kita tahu, sebelum ujian nasional itu mereka mengadakan yang namanya tryout. Sebelum mereka melakukan tryout, mereka pun dihimbau oleh pihak sekolah bahwa berangkat dan pulangnya itu barengan gitu loh guys. Dan mereka itu kalau misalnya udah selesai tryout nggak langsung pulang ke rumah, jadi langsung ke sekolahan. Mungkin ada sesuatu yang dijelaskan oleh gurunya atau gimana gitu loh guys, atau pembahasannya lain. Singkat cerita, hari pertama ujian tryout itu pun dimulai. Seperti yang disepakati bersama, Fatimah dan teman-temannya pun kumpul di sekolahan untuk berangkat bareng-bareng nih ke sekolah yang akan mereka datangi untuk melakukan ujian tryout dan ujian nasional. By the way, Fatimah ini memiliki sahabat dekat gitu loh, namanya minta untuk diprivasikan, jadi kita sebut aja namanya Adam. Adam ini memiliki kelebihan gitu loh guys, jadi dia mempunyai kelebihan untuk melihat sosok yang tidak bisa kita lihat. Singkat cerita, sesampainya mereka di sekolahan tersebut, entah kenapa ketika kaki Fatimah menginjak gerbang sekolah tersebut, ada perasaan yang aneh yang muncul di dalam hatinya guys. Perasaan ini benar-benar membuat si Fatimah ini ngerasa kayak nggak nyaman. Sontak ia berkata pada sahabatnya si Adam ini, "Dan gue kok ngerasa kayak nggak enak ya." Si Adam pun yang mendengar keluhan si sahabatnya ini cuma kayak diem aja, terus sambil menjawab, "Mungkin lu kurang sarapan atau cuma nervous kali," katanya. Si Fatimah pun menjawab, "Enggak kok, gue sarapan, istirahat gue juga cukup, tapi kenapa ya gue ngerasa kayak gini? Mungkin karena grogi aja kali ya, karena mau tryout," jawabnya si Fatimah. Adam pun entah kenapa cuma kayak ngeliatin si Fatimah aja dan tanpa mengatakan apapun. Beberapa saat setelah sang petugas dan gurunya si Fatimah ini selesai berbincang, mereka pun diarahkan ke ruangan komputer. Beberapa saat setelah mereka melewati ruangan-ruangan kelas, mereka pun akhirnya sampai di ruangan komputer. By the way guys, ruangan komputer ini berdampingan dengan ruang laboratorium gitu loh guys. Dan kebetulan pintu untuk masuk ruang komputer ini ada di dalam ruang laboratorium itu guys. Jadi alhasil mereka pun menunggu di ruang laboratorium sembari menunggu petugasnya untuk mempersiapkan komputer-komputer yang akan digunakan oleh mereka gitu loh. Sembari menunggu petugasnya yang tengah menyiapkan komputer untuk mereka pun menunggu di ruang laboratorium tersebut. Saat itu entah kenapa Fatimah merasa lagi dan lagi perasaannya itu ngerasa nggak enak. Ada perasaan sedih namun juga marah yang bercampur aduk. Akhirnya dia pun mengatakan pada sahabatnya si Adam, "Dan perasaan gue kok aneh lagi ya." Si Adam waktu itu cuma menjawab, "Udah, mungkin lu cuma grogi aja kali, banyakin doa, istighfar aja." Fatimah yang waktu itu mendengar nasihat dari sahabatnya itu dibuat bingung. Aku bilang perasaan aku nggak enak, kenapa dia malah nyuruh aku buat berdoa ya? Itu pikirannya si Fatimah kala itu. Tapi waktu itu Fatimah pun nggak memikirkan apapun gitu loh guys. Mungkin dia berpikir, oh mungkin emang dia nervous karena mau ujian tryout. Jadi dia nggak ngeh dengan makna yang tersirat dari sahabatnya ini guys. Singkat cerita, Fatimah dan teman-temannya pun berhasil melalui ujian tryout itu di hari pertama. Tapi karena masih ada beberapa murid yang memang masih mengerjakan soal tryout dan memang waktunya masih belum selesai, jadi si Fatimah yang sudah dan beberapa teman yang lainnya yang memang sudah selesai mengerjakan tryout itu menunggu di ruangan laboratorium itu guys. Ketika Fatimah menunggu, tidak lama si sahabatnya Adam itu pun mendatanginya. "Gimana tadi menurut lu? Susah nggak?" tanyanya si Adam. Fatimah pun cuma mengangguk aja guys, sembari menggoyang-goyangkan kedua kakinya gitu loh. Namun saat itu entah kenapa mata Fatimah terpaku dengan sebuah boneka yang ada di
ruang laboratorium tersebut. Jadi kalian tahu nggak boneka yang manusia, yang patung manusia, yang dimana di situ ada kayak organ dalam yang kayak saluran pencernaan dan yang lainnya. Nah itu boneka itu guys yang lagi diliatin sama si Fatimah itu. Gak tahu kenapa matanya Fatimah ini gak mau berpaling dari boneka tersebut. Singkat cerita, ujian di hari kedua untuk tryout itu pun dimulai. Seperti biasa, mereka pun kembali berangkat bersama dari sekolahan mereka guys. Di hari itu Fatimah juga merasakan hal yang aneh yang ia rasakan seperti di hari sebelumnya. Namun kali ini ia memilih untuk memendamnya sendiri dan tidak mengatakan apapun kepada sahabatnya si Adam. Singkat cerita, mereka pun berhasil melalui ujian tryout di hari kedua dan juga di hari ketiga guys, seperti biasanya. Namun ketika Fatimah mulai keluar dari ruang kelas tryout di hari keempat, entah kenapa pundaknya merasa sangat berat. Namun lagi dan lagi Fatimah tidak mengatakan apapun kepada sahabatnya si Adam ataupun yang lainnya. Jadi dia menyimpannya sendiri gitu loh guys. Melihat ada sesuatu yang gak beres dari sahabatnya ini, si Adam pun bertanya, "Fatimah, lu kenapa?" Awalnya si Fatimah ini ingin menjawab bahwa pundaknya ini ngerasa berat, ada yang gak enak. Tapi entah kenapa ada sesuatu dari dalam dirinya Fatimah yang membuatnya untuk tidak mengatakan apapun dan malah menggeleng aja sembari menjauhi si Adam tersebut guys, sahabatnya ini. Setelah mereka sampai di sekolahan, entah kenapa pundaknya si Fatimah ini semakin berat. Bahkan si Fatimah pun tidak bisa mengontrol tubuhnya yang berujung ia pun pingsan saat itu juga. Setelah si Fatimah membuka mata, ia ternyata sudah berada di rumahnya guys, sembari dikelilingi oleh para temannya dan juga wali kelasnya saat itu. Ketika ia merasa sudah agak baikan, ia pun dibantu duduk. Dan dari sanalah ia mengetahui hal yang tidak masuk akal baginya. Ternyata ketika mereka tengah menuju ke sekolahan mereka, sepanjang jalan itu teman-teman Fatimah pun melihat bahwa Fatimah menangis sesenggukan. Padahal si Fatimah ini sangat ingat betul bahwa dia itu nggak nangis sama sekali. Yang ada dia hanya ngelihat jalanan aja gitu loh guys. Dia tuh ngerasanya nggak nangis. Cuma lagi dan lagi si Fatimah tuh hanya terdiam. Dia memilih untuk tidak mengatakan apapun dan memilih untuk tidak mengatakan apa yang ia rasakan saat itu. Dia pun hanya mengucapkan terima kasih kepada temannya dan juga kepada wali kelasnya karena telah mengantarnya sampai di rumahnya. Tentu kedua orang tuanya, sang wali kelas dan juga temannya pun gak menaruh curiga sama si Fatimah ini. Karena mereka mikir kalau si Fatimah itu mungkin lagi gak enak badan atau si Fatimah ini lagi kayak banyak pikiran gitu loh guys, yang menyebabkan dia itu pingsan di sekolah gitu. Setelah mereka cukup mengobrol, mereka pun akhirnya berpamitan satu persatu hingga di situ hanya tersisa si Adam yang sahabatnya si Fatimah ini. Ketika si Adam ini berpamitan, sembari berbisik, ia berkata dan berpesan kepada si Fatimah. Dia berkata, "Fatimah, lu harus banyak berdoa, lu harus kuatin sholatnya ya, jangan kosong." Lagi dan lagi si Fatimah pun kaget dengan nasihat yang diberikan oleh sahabatnya ini guys. Karena kan dia mikir kayak nasihatnya kayak gitu lagi. Cuma lagi dan lagi si Fatimah kayak nggak terlalu memusingkan dengan nasihat yang diberikan oleh sahabatnya ini. Setelah kejadian pingsan tersebut, entah kenapa Fatimah ngerasa badannya itu semakin lemas setiap harinya. Semakin lemas dan lemah. Orang tuanya yang khawatir pun akhirnya memeriksakan keadaan Fatimah itu ke dokter. Namun sudah beberapa kali mereka mencoba untuk memeriksakan si Fatimah ini ke dokter. Namun jawaban para dokter itu pun sama, Fatimah hanya kelelahan aja dan beristirahat total. Tapi yang diucapkan dengan dokter itu sangat kontras dengan apa yang dirasakan Fatimah saat itu. Entah kenapa saat itu aku ngerasa kayak capek, kayak lelah dan lemes. Bahkan aku sampai nggak bisa buat ngerakin tangan, kayak udah secapek itu. Kayak energinya tuh udah habis gitu loh guys, kayak udah habis, kayak habis ngapain, kayak habis lari maraton gitu loh mungkin ya. Karena sakitnya ini guys, si Fatimah itu pun memutuskan untuk tidak masuk sekolah. Dan singkat cerita, akhirnya hari dimana ujian nasional itu pun datang. Fatimah yang sebenarnya juga ngerasa nggak enak pun akhirnya memaksakan diri untuk mengikuti ujian tersebut, walaupun emang udah dilarang gitu loh guys sama orang tuanya, sama wali kelas, karena memang
emang sepucat itu dan sesakit itu. Tapi si Fatimah kayak mikir tetap kekeh buat ikut ujian, karena kan ini berkaitan dengan lulusannya dia gitu loh untuk SMP, untuk melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya gitu loh guys. Jadi meskipun dia sangat lemah dan lemas, dia pun tetap memaksakan diri untuk mengikuti ujian tersebut. Nah, di hari pertama dia mengikuti ujian nasional bersama teman-temannya, ketika dia menginjakan kaki di gerbang sekolah tersebut, ada perasaan rindu yang entah gimana dia juga nggak bisa ngejelasin. Jadi kayak kangen aja gitu bawaannya sama sekolahan itu loh, Far. Padahal aku juga nggak tahu, padahal aku tuh nggak pernah ke sekolahan itu. Padahal ke sekolahan itu juga cuma waktu tryout, itu cuma 4 hari dan itu juga bisa dihitung sama beberapa jam sih gitu loh. Tapi ngerasa aku itu bener-bener sekangen itu sama ini sekolahan gitu loh. Tapi kali itu si Fatimah juga nggak mengatakan apapun, dia cuma kayak mendem sendiri gitu loh. Singkat cerita, di hari pertama ujian nasional itu, si Fatimah dan yang lainnya pun akhirnya melaksanakan ujian dengan baik. Karena memang keadaan si Fatimah ini nggak memungkinkan, alhasil dia nggak bareng sama teman-temannya. Jadi dia itu berangkat sendiri dan pulang juga diantar gitu loh. Nah, keanehan mulai terjadi di hari kedua ketika Fatimah mengikuti ujian nasional. Tepat ketika ia menginjakan kaki di gerbang sekolah tersebut, kali ini berbeda guys. Ada perasaan yang kesal dan juga amarah yang dia nggak tahu itu dari mana. Kayak kesel aja, kayak marah aja gitu bawaannya. Dan dia nggak tahu apa penyebabnya. Perasaannya itu tuh kayak bener-bener seabsurd itu waktu itu. Dan juga ada perasaan sedih yang sampai menyayat hati gitu loh guys. Namun lagi dan lagi si Fatimah hanya memilih untuk diam dan tidak mengatakan apapun pada siapapun. Ia memilih untuk menyimpannya sendiri di dalam hatinya guys. Ketika di hari kedua Fatimah ini mengerjakan ujian nasional, ada bisikan-bisikan yang terdengar dari telinganya. Bisikan ini terdengar seperti ini. Teman, 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 teman. Seperti itu berulang kali guys. Bahkan si Fatimah itu pun mencari sumber suara tersebut. Namun ketika ia melihat ke kanan kirinya, tidak ada satupun temannya atau sahabatnya yang berbicara sama dia. Ya iyalah, orang lagi ujian nasional, mereka juga pada fokus sama soal masing-masing di depan komputer mereka. Jadi kayak ya buat apa gitu manggil-manggil kayak gitu loh. Nah, memang si Fatimah ngeliat temannya lagi pada sibuk ya kan, jadi dia memutuskan untuk kembali fokus sama ujian yang ada di hadapannya saat itu. Dia berpikir kayak oh mungkin lagi salah fokus, atau mungkin emang lagi nggak fokus, atau mungkin emang dia juga yang salah denger gitu loh guys. Itu ujian kedua pun kembali alhamdulillah tanpa hambatan dan semuanya pun lancar guys. Besokan harinya ketika ujian nasional di hari ketiga pun berlangsung, kembali keanehan terjadi pada diri Fatimah guys. Saat itu Fatimah dari semenjak memasuki ruangan komputer, dia kayak banyak ngelamun gitu loh guys. Bahkan sempat beberapa kali kena tegur sama petugas yang memang saat itu tengah bertugas menjaga mereka yang lagi ujian gitu loh guys. Karena kan namanya ujian pasti ada dikasih waktu kan, sedangkan si petugas ini kayak ngeliat si Fatimah ini ngelamun, makanya ditegur lah itu si Fatimah, jadi biar nggak ngelamun gitu loh, biar cepet menyelesaikan si ujian nasionalnya ini. Setelah ujian itu berlangsung, Fatimah pun kembali duduk di meja lab sembari menunggu teman-temannya yang emang belum selesai gitu loh guys. Nggak tahu kenapa walaupun dia lagi nggak enak badan gitu, dia masih tetap menunggu temennya dan duduk di meja lab tersebut. Dia duduk di samping jendela yang memperlihatkan pemandangan kebun belakang di sekolah tersebut guys. Sama Fatimah memandangi kebun tersebut. Lalu entah kenapa dia tiba-tiba berkata, nggak tahu kenapa gue kok pengen banget ke sana ya. Sontak sahabatnya si Adam yang mendengar hal ini langsung menepuk pundaknya si Fatimah dan mencengkram kuat pundak tersebut sembari berkata, jangan ikutin. Itu si Adam pun mengajak kembali si Fatimah untuk pulang bersama-sama ke rumahnya, karena waktu itu kebetulan orang tuanya nggak bisa jemput gitu loh. Jadi si Adam memutuskan untuk mengantar si Fatimah sendiri ke rumahnya gitu loh guys, karena emang badannya emang belum pulih sepenuhnya gitu loh guys.
Nah, di hari keempat ini guys, ketika hari ujian nasional terakhir berlangsung, entah kenapa ketika Fatimah tengah mengerjakan soal-soal yang ada di hadapannya, ia benar-benar tidak bisa konsen karena suara-suara yang berbisik di telinganya, entah itu telinga kanan dan telinga kiri. Suara itu berkata, "Temani aku di sini." Temani aku di sini. Teman, kamu temanku kan? Temani aku di sini. Suara itu pun diiringi oleh cekikikan yang nggak tahu dari mana guys. Hal itu membuat Fatimah benar-benar kehilangan konsentrasinya. Namun kembali si Fatimah mengumpulkan konsentrasinya dan berusaha untuk mengerjakan soal yang ada di hadapannya itu. Karena kan ia langsung berpikir, gue harus lulus, jadi gue harus fokus sama ujian yang ada di hadapan gue saat itu pikirannya si Fatimah kala itu guys. Jujurnya hal itu tuh membuat Fatimah agak bingung harus gimana gitu loh guys. Mungkin karena usianya juga kan masih usia 14 atau 15 tahun ya, emang belum dewasa, yang emang dia belum tahu harus gimana gitu loh guys. Jadi dia pun memilih untuk memendamnya sendiri gitu guys. Akhirnya karena ia fokus, ia pun menyelesaikan ujian tersebut. Nah, berbeda seperti biasanya, kali ini Fatimah memilih untuk ikut pulang bersama teman-temannya. Karena mungkin dia berpikir kalau ini ujian nasional yang terakhir. Jadi dia tuh kayak pengen banget pulang bareng sama teman-temannya, tapi harus ke sekolah dulu gitu loh guys. Nah, entah kenapa sesampainya dia di ruang kelasnya, di depan ruang kelasnya itu, kembali kesadarannya itu kayak direnggut paksa gitu loh. Semuanya langsung gelap. Ketika bangun-bangun, si Fatimah itu dikejutkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi saat itu dia di ruang UKS gitu, tengah dikelilingi oleh orang-orang dan sahabatnya, dan juga ada guru-guru gitu loh guys. Dan setelah si Fatimah agak tenangan, saat itulah si Fatimah diberitahukan bahwa Fatimah mengalami yang namanya kerasukan. Fatimah ini ternyata kerasukan oleh sosok gadis yang pernah bersekolah di sekolahan itu guys, di sekolahan dimana tempat si Fatimah dan teman-temannya ini mengikuti ujian nasional. Nah, ternyata si gadis ini mati dibunuh oleh pacarnya yang selama ini ia sayangi dan ia cintai guys, dan juga ia percayai. Tidak hanya diperkosa secara paksa, nyawanya juga direnggut paksa guys oleh orang yang selama ini ia percayai. Sampai di sana, ternyata mayatnya itu pun tidak dikubur dengan layak, melainkan dibuang ke suatu tempat yang dia sendiri juga nggak tahu guys. Ia sudah lama berada di situ, dan ternyata pas ketika melihat si Fatimah ini, nggak tahu kenapa dia ngerasa kayak deket gitu loh dan suka sama si Fatimah ini. Atau juga karena memang si Fatimah ini adalah salah satu orang yang wangi gitu loh guys, yang gampang emang ketempelan gitu loh, yang emang mengundang sosok-sosok yang lainnya mendekat. Alasan itu juga lah yang memicu sahabatnya si Adam itu yang menasehati si Fatimah agar selalu berdoa dan juga fokus pada sholatnya, lebih dekatkan diri ke Allah gitu loh guys. Karena yaitu si Adam melihat ada sosok yang memang mengikuti si Fatimah ini. Kalian masih ingat kan nasihat-nasihat yang diberikan oleh si Adam ini ke sahabatnya si Fatimah? Nah, karena alasan ini guys, si Adam itu mengatakan nasihat-nasihat tersebut. Jadi bukan hanya nasihat aja, tapi memang bermakna guys. Bahkan menurut Adam, si sosok ini pun sudah mulai mengikuti si Fatimah di hari keempat ketika mereka mengikuti ujian tryout. Yang mana saat itu si Fatimah yang kalian ingat kan, yang pundaknya ngerasa agak berat. Nah, disitulah ternyata si Fatimah ini mulai ketempelan guys. Akhirnya sosok tersebut pun dapat dikeluarkan secara paksa gitu loh sama guru agamanya si Fatimah, yang memang kebetulan juga seorang ustadz di situ. Maka dari itu ketika Fatimah terbangun dari pingsannya kala itu, si Fatimah tuh ngerasa kayak badannya tuh seseger itu, nggak kayak biasanya yang emang berat gitu. Nah, kali itu dia ngerasa kayak enak aja gitu dan ringan seperti biasanya sebelum-sebelumnya. Dan kalian ingat kenapa para dokter-dokter itu mengatakan si Fatimah itu tidak mengalami sakit apapun melainkan hanya kecapean? Itu karena penyebabnya si sosok tersebut. Si sosok itu ternyata membuat tubuhnya si Fatimah itu melemah gitu loh guys. Jadi emang sengaja mengganggu kesehatannya si Fatimah juga gitu loh guys. Awalnya Adam juga ingin mengatakan hal ini ke Fatimah, tapi Adam ini pernah diancam oleh sosok
gadis tersebut. Karena Adam diancam oleh sosok tersebut, si Adam pun memilih untuk diam. Karena si sosok tersebut tuh mengatakan kalau misalnya si Adam ini mengganggu dia sama si Fatimah, dia bakal membuat si Fatimah ini dalam keadaan bahaya atau gimana gitu loh guys. Nah, karena melihat sosok yang ada di tubuhnya si Fatimah ini udah dibuang sama Pak Ustadz atau sama guru agama mereka, alhasil si Adam pun baru berani bercerita tentang hal tersebut guys. Nah, itu tadi cerita kita malam ini yang berasal dari Fatimah. Fatimah, makasih ya untuk cerita kamu. Ini benar-benar menambah koleksi cerita kita hari ini. Hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah cobalah terbuka ke orang-orang terdekat kita, entah itu orang tua, entah itu sahabat. Karena kalau misalnya kalian memendam sendiri, itu tuh pasti bakal terasa berat guys. Bahkan ketika kalian mungkin merasa nggak ada tempat untuk cerita, kalian masih punya Tuhan kalian yang memang maha mendengar. Jadi jangan patah arah, jangan dipendam sendiri. Oke guys. Oke, sebelumnya makasih buat kalian yang masih stay sampai di menit ini untuk mendengarkan cerita aku. Aku harap kalian menyukai video aku kali ini, dan aku tetap masih mengharapkan saran dan kritik kalian untuk aku membangun channel ini agar lebih baik ke depannya. Jangan lupa kirim-kirim kritik ataupun saran ke email aku atau DM aku di Instagram juga. Dan juga bagi kalian yang mungkin memiliki pengalaman horor atau kisah misteri lainnya, bisa banget kirim pengalaman kalian di email aku atau DM aku di Instagram. Aku bakal up di sini. Dan satu pesan aku, ingat, yang tidak bisa kamu lihat belum tentu tidak nyata. Bisa jadi di suatu sudut kegelapan di sekitarmu, mereka tengah menatapmu dan juga memperhatikanmu. See you next di video selanjutnya guys. Bye bye.